Rusia sebut Indonesia perlu Blue Water Navy karena ada yang harus dilindungi TNI AL di tahun 2045 nanti. Kementerian Pertahanan Indonesia nampaknya tahu betul jika armada tempur TNI AL harus dioptimalkan kemampuan dan jumlahnya. Rusia bahkan menyebut jika Indonesia yang sangat luas ini perlu memiliki armada laut lepas alias Blue Water Navy karena akan ada tugas berat yang diemban TNI AL di tahun 2045 mendatang. Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah bahkan melakukan proyek refurbishment besar-besaran terhadap 41 kapal perang TNI AL. PT PAL perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia, akan melakukan proyek refurbishment besar-besaran terhadap 41 kapal perang TNI AL yang dilakukan oleh Kemenhan. Proyek refurbishment besar-besaran terhadap 41 kapal perang TNI AL ini diumumkan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Menhan Prabowo Subianto dalam acara Halal Bihalal PIR di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu, 3 Mei 2023. Prabowo Subianto berbicara di hadapan purnawirawan TNI dan Polri tentang kinerjanya. Tak tanggung-tanggung, Menhan Prabowo Subianto mengumumkan 41 kapal perang Indonesia akan diperbaharui, refurbish, di tahun 2023 ini. Selama saya jadi Menteri Pertahanan, saya tentunya dengan Presiden Republik Indonesia memberi keputusan terakhir, anggaran pertahanan kita terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Tahun ini saja, kita refurbish perbarui lagi 41 kapal perang. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Kita harapkan, akhir tahun kita akan adakan parade armada kita yang terdiri dari 60 kapal perang yang siap operasi saudara-saudara, ujar Prabowo Subianto di atas podium. Sementara itu, dikutip dari PT PAL, perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia itu dipercayai untuk melakukan program refurbishment tersebut. Sebanyak 41 kapal perang yang akan diperbaiki guna memenuhi minimum essential force. Karena waktu yang dibutuhkan untuk melakukan refurbishment ini cukup singkat, sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI memberikan kepercayaan kepada PT PAL sebagai lead integrator, ungkap CEO PT PAL, Kaharudin Djenot. Program refurbishment sendiri memiliki nilai yang sangat strategis dan krusial, utamanya dalam mendukung keberhasilan tugas TNI AL. Di dalamnya terdapat berbagai macam jenis kapal mulai dari Fast Patrol Boat Class, Parchim Class, Corvette Fatahillah Class, PKR Class, KCR Class, Sigma Class dan MRLF Bung Tomo Class. Dalam pelaksanaannya, PT PAL Indonesia sebagai lead integrator galangan kapal nasional, akan memimpin dan bekerja sama dengan 9 galangan kapal di seluruh Indonesia atas persetujuan Kementerian Pertahanan RI, dengan skema multi-years. Proyek refurbishment terdiri dari ship conversion, dan direncanakan akan ada pemasangan rudal surface-to-surface missile serta penambahan senjata yang terintegrasi dalam combat management system maupun repowering guna mengembalikan fungsi asasi dan meningkatkan performa sebagai kapal kombatan utama. Selain itu, bagi armada kapal perang sejenis KCR maupun PKR juga akan dilakukan upgrade sistem navigasi dan komunikasi. Lumrah jika kini Indonesia berbenah memperbaiki dan mempersiapkan armada tempur TNI AL karena akan ada tugas besar yang harus dijalani. Andre Gubin yang merupakan adjun profesor di Pusat Penelitian Asia Timur Laut Universitas Jilin yang juga merupakan pakar di Dewan Urusan Internasional Rusia dalam kajiannya di Russian Council 22 Mei 2023, mengungkap Indonesia butuh Blue Water Navy. Hal ini tak lain karena TNI Angkatan Laut akan melindungi satu hal penting di tahun 2045 mendatang. Pada tahun 2022, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pada tahun 2024 armada akan menerima 50 kapal dan kapal baru lagi. Menurutnya,
Dalam waktu dekat tujuan yang ditetapkan pada tahun 2005 adalah menciptakan kekuatan esensial minimum yang terdiri dari 274 kapal zona pesisir dan laut dekat Green Waters Navy, termasuk 12 kapal selam, 10 skuadron penerbangan minimal 137 pesawat dan helikopter. Saat ini TNI Angkatan Laut hanya memiliki 148 kapal dan 76 pesawat, dan target yang dipatok tentu saja tidak akan tercapai dalam 2 tahun, namun target tersebut sangat indikatif. Di kalangan militer Indonesia juga terdapat pendapat mengenai perlunya pembentukan armada laut lepas pada tahun 2045. Pada saat itu, TNI Angkatan Laut harus mempunyai kemampuan untuk melindungi kepentingan negara di seluruh samudera dunia. Pemilihan tanggal tersebut karena sesuai dengan rencana strategis, visi 2045, yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, pada tahun 100 tahun berdirinya negara, Indonesia harus menjadi negara dengan perekonomian kelima di dunia. Dunia dengan PDB sekitar 7,5 miliar dolar dan tingkat pendapatan kurang dari 25.000 dolar per kapita, jelas Russian Council. Sayangnya, armada Indonesia yang saat ini ada merupakan campuran dari berbagai negara. Saat ini, armada Indonesia merupakan campuran aneh dari sistem Soviet, Eropa Timur, NATO, Tiongkok, dan Korea Selatan. Hal ini secara signifikan mempersulit pemeliharaan, dukungan, modernisasi dan pelatihan personel. Salah satu prioritas di Jakarta adalah memaksimalkan lokalisasi produksi berdasarkan teknologi maju barat. Anggaran militer negara ini mendekati 12 miliar dolar, namun jumlah ini masih 3 kali lebih kecil dari jumlah yang diminta militer untuk melaksanakan program ambisius dalam mempersenjatai kembali dan mereformasi angkatan bersenjata. Kekurangan dana pasti akan menyebabkan pergeseran ke kanan dalam waktu implementasi rencana atau tindakan setengah-setengah dalam bentuk perolehan peralatan dengan tingkat teknologi yang lebih rendah. Namun demikian, garis rinci perkembangan kekuatan dan sarana armada belum sepenuhnya ditentukan, dan sejauh ini modernisasi penuh dengan sejumlah kesulitan. Lanjut Russian Council dalam artikelnya.